Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Siapa bilang seorang nabi tidak pernah ditegur Tuhan? Teguran juga pernah terjadi kepada Nabi Muhammad. Pertama, teguran yang sampai membuat Nabi merasakan sakit luar biasa seakan terkena pukulan keras. Dan asal teguran dari Tuhan itu adalah kisah seorang buta sahabat Nabi yang memiliki suara indah penyeru asma Allah. Orang-orang Madinah memanggilnya dengan sebutan Abdullah. Orang-orang Qurdi memanggilnya dengan panggilan Amr. Ia adalah sepupu Siti Hadijah, yang artinya sepupu Nabi Muhammad juga. Ibu Abdullah punya panggilan Ummi Maktum karena melahirkan anak yang buta total. Anak yang kemudian memiliki nama Abdullah bin Ummi Maktum. Itulah yang membuat orang Mekah lebih sering memanggilnya dengan Ibnu Ummi Maktum. Jika dibandingkan beberapa sahabat, seperti Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib, sahabat Nabi yang satu ini tidaklah begitu dikenal. Jangankan Abu Bakar, bahkan dibandingkan Salman Al-Farisi sekalipun, nama Abdullah jarang sekali diketahui dan ditulis dalam tradisi Hasanah Islam. Meski ia salah satu generasi As-Sabiquna Al-Awwalun, orang pertama yang memeluk Islam. Suara Abdullah sangat bagus, bahkan tak kalah bagus dibanding Bilal bin Rabah. Hal inilah yang membuat Abdullah punya tugas bergantian dengan Bilal dalam mengumandangkan azan semasa di Madinah. Ada salah satu riwayat saat bulan Ramadan, makan dan minumlah kalian sampai Ibnu Ummi Maktum atau Abdullah mengumandangkan azan, karena ia tidak akan azan kecuali setelah terbitnya fajar shadiq. Dalam kitab Suwar min Hayatis Sahabah, karya Abdurrahman Ra'fat Al-Basya, dikisahkan bahwa Abdullah adalah salah satu sahabat yang paling semangat mengikuti segala macam majelis yang diadakan Nabi. Saking antusiasnya, Abdullah sering terdengar rewel jika sedang bersama Nabi. Karena kerewelan ini, Nabi sempat berpaling dari Abdullah, bahkan dengan wajah masam. Itu terjadi beberapa saat sebelum peristiwa hijrah saat Nabi masih menyebarkan Islam di Mekah. Peristiwa itu terjadi saat Nabi sedang berdialog dengan pembesar-pembesar suku Quraisy. Dalam riwayat Anas bin Malik disebutkan bahwa di antara pembesar itu ada Utbah bin Rabi'ah, Abbas bin Abdul Muthalib, dan Abu Jahal bin Hisham. Mereka adalah orang yang punya kedudukan penting di kota Mekah. Ini adalah pertemuan yang sebenarnya sudah dinanti Nabi. Selain Nabi bisa berdiskusi mengenai Islam dan mencoba menerangkan nilai-nilai ajaran agama baru tersebut di lingkungan Mekah, ia juga bisa bertemu dengan Walid bin Mughfirah, ayah panglima tempur ulung Khalid bin Walid, seorang pembesar dari suku Quraisy. Dialog dengan banyak orang penting dalam satu tempat semacam ini jelas menjadi kesempatan yang tidak akan dilewatkan oleh Nabi. Saat diskusi sedang intens, mendadak Abdullah mendekat dan tanpa tedeng aling-aling berbicara kepada Nabi. "Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku ayat-ayat yang telah Tuhan ajarkan kepada engkau. Berilah aku petunjuk," kata Abdullah. Karena sedang berbicara dengan banyak orang, Nabi tidak memperhatikannya. Tidak hanya itu, Nabi memalingkan muka. Fokus Nabi mengarah kepada Abu Jahal dan pembesar Quraisy lain. Ibnu Katsir pun menafsirkan peristiwa ini
bahwa Nabi tidak memperhatikan perkataan Abdullah Ar-Rifai. Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 4, halaman 911. Hal ini cukup masuk akal, sebab jika Nabi bisa meyakinkan banyak pembesar Quraisy, sudah tentu kedudukan dan keamanannya di Mekah dalam menyebarkan ajaran Islam terjamin. Apalagi jika sebagian pemimpin kota Mekah bisa masuk Islam. Tidak akan ada peristiwa hijrah untuk mencari suaka atau peperangan yang menumpahkan darah di Jazirah Arab dalam sejarah berdirinya agama Islam. Setelah berdialog, Nabi pulang ke kediamannya. Dalam perjalanan pulang itulah, mendadak pandangan Nabi gelap dan kepalanya terasa sakit, seperti ada seseorang yang memukul begitu keras. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan, tiba-tiba Tuhan menahan pandangannya dan menundukkan kepalanya. Lalu muncullah wahyu yang menjadi awalan surat Abasa. Surat dalam Al-Quran yang masuk sebagai surat Makkiyah. Surat yang turun di kota Mekah dan menjadi bagian dari juz 30. Lafal-lafal itu muncul begitu saja dalam pikiran Nabi. Muncul sebanyak 16 ayat yang berisi teguran langsung kepada Nabi. Dia, Muhammad, bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seseorang yang buta kepadanya. Tahukah engkau, barangkali dia Abdullah ingin membersihkan dirinya dari dosa atau pelajaran. Lalu dari pelajaran tersebut dapat memberi manfaat kepadanya. Sekalipun isi wahyu adalah kritik terhadap dirinya sendiri, Nabi Muhammad tetap segera menyebarkan wahyu yang baru saja diterimanya itu kepada para sahabat. Kita bisa memetik dari kisah ini. Sekalipun Nabi adalah manusia yang dimuliakan dan terhindar dari dosa, ia tidak pernah merasa perlu untuk menutup-nutupi kekeliruan yang pernah dilakukannya. Dua, ketika Nabi ditegur Allah karena mengharamkan madu. Dalam hadis Bukhari yang lain, suatu hari Nabi pulang ke rumah istrinya yang lain, yaitu Zainab binti Jahsy. Namun nyatanya di rumah, Aisyah sedang mempersiapkan sesuatu dengan Hafsah. Mereka berdua bersepakat untuk bilang kepada Nabi bahwa ia mencium sesuatu yang tidak enak setelah pulang dari rumah Zainab. Nabi, aku mencium bau yang tidak sedap dari mulutmu. Apa yang engkau makan saat berada di sana? Tanya Aisyah kepada Nabi. Nabi pun menjawab, wahai Aisyah, aku hanya minum madu. Mana mungkin madu itu menjadikan mulutku berbau? Setelah bertemu Aisyah, Nabi pun bertemu dengan Hafsah. Tanpa disangka oleh Nabi, Hafsah pun mengatakan hal yang sama seperti Aisyah. Dari perkataan dua orang istrinya tersebut, Nabi pun merasa bahwa mulutnya memang benar-benar bau. Sehingga Nabi pun bersumpah untuk tidak meminum madu tersebut. Sumpah tersebut tidak lain dan tidak bukan hanya untuk membahagiakan kedua istrinya yang tidak suka dengan bau madu. Dan turunlah Quran surat At-Tahrim ayat 1. Wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan kepadamu? Hanya karena ingin berharap ridho pasanganmu. Sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Dari kisah kecemburuan istri-istri Nabi ini, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kecemburuan adalah sebuah keniscayaan bagi semua manusia. Tak terkecuali istri-istri Nabi Muhammad SAW. Namun jangan sampai kecemburuan itu malah menjadi sebab datangnya murka Allah. Yakni hanya karena kecemburuan seorang istri, suami harus melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah, sehingga menjadi sebab datangnya murka Allah. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.